Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيد محمد ابن السيد علوي مالك المكي الحسني في كتابه ماذا في شعبان رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبأسرار سائر الصالحين. ما يستحق الاهتمام, sesuatu yang berhak mendapatkan perhatian, wal inayati, dan dipentingkan, diperhatikan, wasarfal himam, dan memalingkan perhatian, wa tawjihal anzar, mengarahkan pandangan, bil ijtima'at, terhadap perkumpulan, wan nadawat, pertemuan, wal ihtifalat, perayaan. Abuya Sayyid Muhammad mengajak umat Islam untuk mementingkan, memperhatikan sepenuhnya adanya perkumpulan, majelis-majelis, perayaan-perayaan berhubungan dengan munasabah bulan Sya'ban. Wa sanadhkuru ba'da dzalika, dan kami akan sebutkan sebagian hal tersebut. Peristiwa apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, tahwilul kiblati, perubahan kiblat atau pengalihan kiblat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis, diarahkan ke Makkah. Sedangkan waktu itu Nabi berada di Madinah. Nah, Madinah ini ada di antara Baitul Maqdis sebelah utara, kemudian di selatannya adalah Ka'bah. Yang semula menghadap ke utara kalau sholat, utara sedikit ke arah barat, ya, barat daya. Kemudian berubah drastis, berbalik arah ke selatan tenggara, ya.
Enggak, pas selatan ya, dari Madinah pas selatannya. Kana fi syahri Sya'ban, ada pada bulan Sya'ban tahwilul kiblati, apa peristiwa pengalihan kiblat. Min Baitil Maqdisi ilal Ka'bati, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika, menunggu hal tersebut, bi raghbatin qawiyatin, dengan keinginan yang kuat. Memang sudah sejak lama ditunggu-tunggu oleh Nabi. Waktu itu seringkali ketika Nabi sholat ke Baitul Maqdis dibully, direndahkan, diremehkan dengan kata-kata yang menganggap umat Islam ikut-ikutan, tidak punya kiblat, ikut-ikutan kami umat Yahudi, umat Nasrani yang memiliki tempat suci Baitul Maqdis. Hati Nabi cenderung ke Ka'bah, karena ada sejarah Nabi Ibrahim di sana, dan Ka'bah adalah pusat peribadatan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nabi-nabi. Maka begitu ada perintah pengalihan kiblat, ini yang memang sudah ditunggu-tunggu dengan penuh harapan. Wa yaqumu fi kulli yaumin muqalliban wajhahu fis sama, dan Nabi berdiri di setiap hari menghadap ke langit, membolak-balikkan wajahnya ke langit, sesekali menatap langit, kemudian diturunkan lagi, menatap lagi ke atas, dibolak-balikkan begitu, silih berganti. Yataraqqabul wahya, padahal sedang menunggu wahyu Ar-Rabbani yang bersifat ketuhanan. Ditunggu adakah wahyu yang berkaitan, berhubungan tentang kiblat ini. Hatta sehingga aqarrallahu ainah, menyejukkan, menjadikan sejuk Allah Subhanahu wa taala ainahu, mata baginda Nabi, kedua mata baginda Nabi. Ainahu, mata baginda Nabi. Wa atahu munah, dan menganugerahkan siapa Allah kepada Nabi munahu, harapannya. Apa harapannya? Peralihan kiblat. Wa haqqaqa matlubahu, dan menjadikan nyata siapa Allah matlubahu, permohonannya. Bima, sesuai sesuatu, arda, yang meridai atau menyenangi siapa Nabi kepada ma itu. Pada akhirnya menjadi nyata keinginan Nabi sesuai dengan apa yang diharapkan beliau. Wa nazala, dan turunlah qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Qad nara, sungguh kami melihat, taqalluba wajhika, berubah-ubah, berbolak-balik wajahmu, fis sama, ke langit. Falanwalliyannaka, maka demi sungguh akan kami palingkan kepadamu, untukmu, kiblatan, kami palingkan, kami ubah, ya, kami ubah, alihkan arah untukmu, kiblatan, kiblat, tardaha, yang meridai engkau kepada kiblat itu. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram, Mekah. Hingga hari ini
sejarah tempat di mana Nabi berubah posisi pada saat sholat, ya, yang semula sholat menghadap Baitul Maqdis berubah berpindah menuju Masjidil Haram, disebut Masjid Qiblatain, Qiblatain, dua kiblat. Jadi ada dua, masih diabadikan kiblatain. Wa haitsu ma kuntum, dan sekiranya sesuatu kuntum yang ada kamu sekalian, fawallu, maka palingkanlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrahu, ke arah Masjidil Haram. Jadi umat Islam, kaum muslimin juga diperintahkan untuk sama-sama memalingkan, mengubah arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Wahwa, dan hal tersebut, peristiwa pengubahan peralihan kiblat itu, misdaqu qauli ta'ala, pembenar, ialah sebagai pembenar firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan niscaya akan kami anugerahkan untukmu, akan menganugerahkan untukmu, rabbuka, siapa Tuhanmu, niscaya akan menganugerahkan untukmu, rabbuka, Tuhanmu, fatarda, maka engkau akan ridha. At-Duha ayat 5. Wa yatahaqqaqu fihi qaulu Sayyidah Aisyah, dan menjadi nyata fihi, pada peristiwa tersebut, pengalihan kiblat tersebut, apa ucapan Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha lahu, kepada Nabi. Siti Aisyah pernah kan kepada Nabi, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali bersegera pada apa yang kau inginkan. Jadi Siti Aisyah sebagai istri Nabi, Ummul Mukminin, beberapa kali menyaksikan peristiwa apa yang diinginkan Nabi segera terkabul, tidak lama, menunjukkan bahwa Nabi benar-benar kekasihnya, orang pilihannya, sehingga apa yang diinginkan Nabi segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, meriwayatkan kepada hadis ini Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Wa huwa, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarda, tidaklah ridha, illa, kecuali bima yarda bihillah, kecuali dengan sesuatu yang ridha terhadap itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi Nabi ya sebenarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan Nabi itu manifestasi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullahu taala, dan berkata siapa Imam Abu Hatim Al-Busti rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Jami'ul Ahkam, Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Qurtubi, diriwayatkan bahwa Imam Abu Hatim Al-Busti berkata, shallal muslimuna ila Baitul Maqdis 17 syahran, salat kaum muslimin menghadap arah Baitul Maqdis 17 bulan, wa salata ayyam, ditambah 3 hari, sawa'a, serentak ya, semuanya lurus. Dzalika anna qudumahu al-Madinata, dan peristiwa tersebut bahwa kedatangan Nabi ke Madinah, karena ada kedatangan Nabi itu, qudumahu yaumal itsnaini, pada hari Senin. Jadi hari Senin ini benar-benar hari spesial baginda Nabi. Beliau lahir hari Senin, ya, hijrah hari Senin, sampai di Madinah hari Senin, wafat hari Senin. Litnatai asyrata laila, 12 malam berlangsung, khalat,
berlalu min syahri Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Jadi berangkat dari Mekah bulan Muharram, Safar, sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Wa amarahu Allahu azza wa jalla bi istiqbalil Ka'bati, dan memerintahkan kepada Nabi, siapa Allah azza wa jalla, bi istiqbalil Ka'bati, dengan menghadap kiblat Ka'bah, yaumas tsulatsa, pada hari Selasa, linnisfi min Sya'ban, dari pertengahan bulan Sya'ban. Masuk Madinah 12 Rabiul Awal, terjadi peristiwa berubahnya kiblat pada bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ya, hampir 6 bulan, 5 bulan kemudian ya. Raf'ul a'mali, terangkatnya amal. Jadi pada bulan Sya'ban terjadi pelaporan amal, stembuk, laporan setahun itu dihaturkan oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufa raf'ul a'mali fihi. Ialah termasuk keistimewaan bulan Sya'ban yang terkenal, adapun terangkatnya amal pada bulan tersebut. Wa huwa, dan adapun terangkatnya amal pada bulan Sya'ban itu ar-raf'ul akbar wal awsa', pengangkatan amal yang terbesar dan terluas. Berarti ada pengangkatan amal selain bulan Sya'ban, ada yang harian, ada yang 1 pekan. Nah, ini yang tahunan, yang terbesar dan terluas. Wa qad jaa'a dzalika fil hadits, dan sungguh telah datang keterangan tersebut fil hadits, di dalam hadis, an Usamah bin Zaid, dari sahabat Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini Usamah bin Zaid, ya, kesayangan Rasulullah. Seakan pada posisi seperti cucu, ya, karena Zaid ayahnya putra angkat Rasulullah. Pernah sampai menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad, sebelum kemudian dilarang, ya, karena bukan orang tua kandung. Maka Usamah ini ya menempati tempat istimewa di hati Nabi. Ketika berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, lam araka tasum, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa, engkau min syahrin, dari suatu bulan, minasyuhur, dari berbagai bulan, ma, sebagaimana atau sesuatu, tasumu, yang berpuasa engkau min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Saya tidak pernah melihat panjenengan berpuasa sebagaimana puasa di bulan Sya'ban. Hari-hari yang lain Nabi puasanya mungkin Senin, Kamis, atau pertengahan bulan, Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15, awal bulan, akhir bulan, atau ada momentum lainnya seperti 10 Muharram, ya, Asyura, Tasu'a. Tetapi begitu masuk bulan Sya'ban, hampir sebulan penuh Nabi puasa. Qala, Nabi menjawab, dzaka syahrun, itu bulan Sya'ban itu, syahrun adalah bulan yaghfalun nas anhu, yang lalai manusia darinya. Jadi banyak orang lupa baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab ini kan bulan Ashhurul Hurum, bulan yang
termasuk dimuliakan oleh Allah. Selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ada bulan Rajab. Nah, orang perhatiannya itu ke bulan Rajab karena ada peristiwa Isra Mi'raj juga. Selain Ashhurul Hurum dan ada Ramadan. Maka tengah-tengahnya bulan Sya'ban sering diabaikan, dianggap hari-hari biasa. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u, diangkat fihi pada bulan tersebut al-a'malu apa? Amal-amal ibadah ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan saya senang bahwa ketika diangkat amal saya wa ana shaimun, sedangkan saya sedang berpuasa. Sedangkan saya puasa. Jadi Nabi senang ketika diangkat, dilaporkan amal-amal beliau. Laporan terakhir Nabi sedang berpuasa. Qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri, rawa meriwayatkan kepada hadis ini An-Nasa'i, siapa Imam An-Nasa'i? Qultu, berkata Abu Yasaid Muhammad Al-Maliki, wa akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi, dan mengeluarkan redaksi hadis tersebut siapa Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, Musnad Ahmad. Walaysa hadzal raf'u khassan bi Sya'ban, dan tidaklah pengangkatan amal ini khusus pada bulan Sya'ban. Tidak, ada peristiwa lain. Ada pengangkatan amal di bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain. Bal jaa'a fil ahadithi syarifati, bahkan datang keterangan dalam hadis-hadis yang mulia, ma sesuatu yadullu, yang menunjukkan sesuatu itu ala ta'addudi raf'il a'mal, menunjukkan pada berbilangnya peristiwa pengangkatan amal fi awqatin mukhtalifatin, di berbagai waktu, wala tunafi bainaha, dan tidak saling menafikan antaranya. Jadi satu informasi dengan informasi yang lain tidak saling bertentangan. Fa inna likulli raf'in hikaman tata'allaqu bihi. Maka sesungguhnya bagi setiap pengangkatan amal adapun hikmah-hikmah. Tata'allaqu, yang berkaitan, hikam itu bihi, dengan kulli raf'in. Ar-raf'u fil nahari wa raf'u fil laili. Nah, ini salah satunya. Pengangkatan di waktu siang, pengangkatan amal di waktu malam. Warada, datang keterangan fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Qala, berkata siapa sahabat Abu Musa, qama fina, memulai pada kami Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi kalimatin, dengan 5 kata, 5 kalimat. Nabi ketika berjumpa dengan sahabatnya begitu semangat untuk menasihati beliau, para sahabat. Maka langsung segera Nabi memulai dengan 5 kalimat, 5 pesan. Faqala, maka bersabda Nabi, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yanamu, tidaklah tidur, Allah subhanahu wa ta'ala, wala yanbaghi, dan tidaklah pantas lahu baginya, an yanam, apa, tidur. Rabbul alamin, yang mengatur alam semesta, tidak butuh istirahat, tidak butuh tidur, tidak ada lelah. Yakhfadul qista wa yarfa'u, menurunkan neraca timbangan dan mengangkatnya, timbangan amal. Wa yarfa'u ilaihi, wa yurfa'u, diangkat, ilaihi, kepada, dilaporkan maksudnya kepada Allah, amalul laili qabla amalin nahar, amal malam sebelum amal siang. Ini nanti akan dijelaskan apa maksudnya dilaporkan amal malam sebelum amal siang. Wa amalun nahar, dan dilaporkan, diangkat, dilaporkan kepada Allah
amal siang, ya amalun nahar, amal siang, qabla amalin lail, sebelum amal malam. Hijabuhu, adapun hijabnya amal itu, an-nur adalah cahaya. Tidak mampu diketahui oleh siapapun. Lau kasyafahu, andaikan Allah menyingkapnya, menyingkap hijab cahaya itu, la haraqat subuhatu wajhi, niscaya akan membakar subuhatu wajhi, cahayanya keagungannya itu, membakar sesuatu, intaha yang sampai ilahi kepada basaruhu, pandangannya, min khalqi, dari makhluknya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mampu melihatnya. Amal itu diliputi, terhijab oleh cahaya. Ya, andaikan ada sesuatu makhluk, ya siapapun yang berani menatapnya, maka akan terbakar oleh cahaya Allah, cahaya kemuliaannya. Qala al-allamatul Munawi, berkata al-allama al-Munawi atau al-Manawi rahimahullahu ta'ala, wa maknahu, adapun makna hadis tersebut, ay makna raf'il amal, artinya makna dari pengangkatan amal, al-warid fi hadzal hadis, yang datang penjelasannya dalam hadis ini, yurfa'u ilaihi amalun nahar, diangkat ilahi kepada Allah amalun nahari, apa? Amal waktu siang, fi awalil laili, di awal malam, alladzi ba'dahu, yang awal malam itu setelah siang. Kapan? Petang hari. Ya, petang hari ini kan akhir dari siang dan awal dari malam. Wa amalul laili fi awalin nahari, dan amal malam diangkat pada waktu awal siang, alladzi ba'dahu, yang awal siang itu setelahnya. Kapan? Pagi hari. Nah, subuh ini proses pelaporan amal. Di semalam apa saja yang dilakukan. Fa innal hafadhata, maka sesungguhnya malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga, mengurusi amal ini, yas'aduna bi a'mal lail, naik. Siapa mereka? Malaikat hafadhah, dengan membawa amal-amal malam, ba'dan qidaihi fi awalin nahar, setelah habisnya waktu itu, fi awalin nahar, di awal siang. Jadi pergantiannya kapan? Subuh. Amal yang malam hari selesai sudah, laporan terakhir diangkat, dilaporkan di awal siang, berarti pagi hari, subuh. Wa yas'aduna bi amalin nahari, dan naik mereka malaikat hafadhah dengan membawa bi amalin nahari, amal-amal siang, ba'dan qidaihi, setelah habisnya waktu siang itu, fi awalil lail, di awal malam, petang hari. Wa asyara bidzalika, dan memberi isyarah bidzalika, terhadap hal tersebut, ilal haditsil warid, pada hadis yang datang, fi sahihaini, di dalam kitab sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum ayyatanawabun, bergantian, silih berganti, sif-sifan, ya, ganti sif, fikum, pada urusan kamu sekalian, ayyatanawabun, artinya saling berganti waktu menjaga. Siapa? Malaikatun bilaili, malaikat pada waktu malam, wa malaikatun binahari, dan malaikat pada waktu siang. Ada shiftnya. Semuanya disebut malaikat hafadhah, tapi ada pembagian tugas. Ada malaikat hafadhah di malam hari. Ini jenis malaikatnya, jumlahnya banyak, ya. Setiap manusia ada malaikat hafadhahnya. Wa yajtami'una fi sholatil fajri, dan mereka para malaikat hafadhah itu berkumpul pada waktu sholat fajar, subuh. Wa sholatil asri, dan sholat asar. Ini siap-siap melaporkan sudah. Kalau yang malaikat malam kumpulnya di waktu sholat fajar.
Malaikat siang kumpulnya di waktu sholat asar. Tsumma ya'ruju, kemudian naik. Siapa? Alladzina batu fikum, malaikat yang semalam mengurusi urusan kalian. Fayas'aluhum rabbuhum, maka bertanya kepada mereka malaikat malam itu, siapa Tuhan mereka? Wa huwa, sedangkan Allah a'lamu, ya lebih mengetahui, bihim, terhadap mereka. Allah sebenarnya tahu, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab ditanya oleh Rabbul Alamin, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Ini malaikat naik melapor kepada Allah. Jangan sampai ada dalam pikiran kita naiknya malaikat dibayangkan bahwa Allah ada di atas, tidak ya. Sebagaimana Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad bukan berarti menunjukkan Allah ada di arsy, tidak. Tetapi ketika secara fisik manusia atau malaikat dinaikkan ke tempat tertinggi di alam semesta ini, menunjukkan derajatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dinalar secara gaib oleh logika manusia. Terbatas kemampuan akal manusia. Surga saja tidak mampu manusia menalarnya. Mala ainun ra'at wala udhunun samiyat wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata manusia atau siapapun yang tidak diizinkan. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam perasaan. Itu surga. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih tinggi dari surga seperti Lauhul Mahfuz, Al-Qalam, Arsy, sesuatu yang sangat nyaris tak terjangkau. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Jadi Allah ciptakan semesta ini berjenjang-jenjang, semakin luas dan tinggi tak terjangkau. Sebenarnya isyarah kepada kita bahwa perangkat yang ada dalam tubuh kita ini tidak mampu. Menggunakan teleskop saja, teleskop sebesar apa yang bisa melihat benda-benda di luar angkasa? Tidak mampu. Masih ada gugusan bintang terjauh. Ya, masih ada misteri di alam semesta seperti black hole, ya. Ada pusaran hitam yang bisa menyedot seluruh benda-benda bahkan sebesar planet sekalipun. Nah, ini masih langit keberapa? Belum berbicara langit kedua, ketiga sampai ketujuh, belum berbicara Sidratil Muntaha. Jadi sekali lagi jangan dibayangkan ketika Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, malaikat naik melaporkan, bukan berarti kemudian Allah di atas, enggak. Atas bawah itu nisbi, sesuatu yang sebenarnya dinisbatkan kepada posisi manusia. Ketika bumi bulat, yang di atas kita disebut atas, padahal sedang berputar. Ya. Boleh jadi kita ini posisinya di mana? Di Asia Tenggara. Asia Tenggara ini persis bersebelahan dengan mana? Kalau di bumi. Andaikan bumi digali terus, tembus kemana kira-kira? Ya, apakah di daerah Amerika Latin atau di mana? Nah, itu versinya beda-beda. Kita yang ada di Khatul Istiwa mengatakan langit kita ya di atas Khatul Istiwa. Tapi yang di Kutub Utara mengatakan atasnya adalah yang di atas Kutub Utara. Berarti kan sudah berbeda. Qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri fit Targhib, dalam kitab Targhib beliau, warawahu, dan meriwayatkan kepada hadis itu Ibnu Khuzaimah. Siapa? Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihi, dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Walafduhu, dan lafaz hadisnya fi ihda riwayati, dalam salah satu riwayatnya, qala, berkata Ibnu Khuzaimah, tajtami'u malaikatul laili, berkumpul siapa malaikat malam, wa malaikatun nahari, dan malaikat siang, fi sholatil fajri wa sholatil asar, pada waktu sholat fajar dan sholat asar. Ketemu ya. Malaikat siang ketemu dengan malaikat malam di waktu sholat fajar dan sholat asar. Kan pergantian.
Nah, seharusnya yang punya tugas bergantian sip-sipan ya belajar kepada malaikat. Misalkan yang punya tugas jaga di pintu. Jangan pindah dari tempat itu sebelum petugas berikutnya datang. Ya. Oh, ini sudah habis sipnya, saya tinggal keluar. Kemudian kalau yang shift kedua datang terlambat, berarti ada beberapa jam, beberapa detik, beberapa menit kosong. Itu kalau ada maling masuk, tidak ada yang tahu. Harus lihat CCTV. Nah ini artinya apa? Bersambung. Pergantian waktu itu penjaganya bersambung. Kalau perlu ada serah terima. Saya sudah selesai tugas, selanjutnya Anda siap. Gitu. Fayajtami'una, maka mereka kumpul fi suratil fajri pada waktu surat asar, surat fajar. Fatas'adu malaikatul laili, kemudian naik malaikat malam melaporkan hasil catatannya semalam. Wa tathbutu, dan diam tetap malaikatul nahari, siapa malaikat siang. Menunggoni ya, menunggu, mengawasi manusia sepanjang siang. Wa yajtami'una fi salatil asri, dan berkumpul mereka pada waktu salat asar. Setelah bertemu di salat asar, fatas'atu, maka naik malaikatun nahar, malaikat siang. Wa tabitu, dan bermalam malaikatul laili, siapa malaikat malam. Fayas'aluhum rabbuhum, maka bertanya kepada mereka rabbuhum, siapa Tuhan mereka. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. Fayaquluna, maka mereka berkata, malaikat itu berkata, atainahum wa hum yusallun, kami datangi mereka manusia sedangkan mereka manusia sedang sholat ya Allah. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang sholat ya Allah. Faghfir lahum, maka ampunilah mereka ya Allah, yaumaddin, pada hari kiamat. Didoakan oleh malaikat. Tapi catatannya siapa? Yang dilaporkan sedang sholat. Ini termasuk rahmatnya malaikat ya. Naik pada waktu sholat fajar, naik pada waktu sholat asar. Maka ketika dilaporkan ke Rabbul Alamin, catatan terakhir sedang sholat. Yang sholat subuh ya. Makanya yang tidak sholat subuh gimana malaikat melaporkan? Ini subuhnya jam 6, subuhnya jam 7. Duha apa subuh ini? Yang sholat asarnya sampai kebablasan maghrib, ini juga bermasalah. Maka ada isyarah bahwa seorang hamba yang mulazamah menjaga sholat subuhnya dan sholat asarnya, ada harapan meskipun banyak kekurangan di antara waktu itu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, ini berkatnya malaikat mendoakan kita. Fakun ayyuhal mu'min, maka adalah wahai Anda seorang mukmin, ala ilmin qati'in, berada di atas ilmu yang pasti, harus yakin bi anna ma'aka, bahwasanya besertamu malaikatan bil laili wa malaikatan bin nahar. Adapun malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang. Yarkubuna a'malaka, yang mengawasi malaikat malam dan siang itu mengawasi amal-amal kalian, amal-amalmu. Wa yarfa'unaha, dan mengangkat, melaporkan mereka ha kepada amal-amalmu itu ila rabbil izzati wal jalal, kepada Tuhan yang maha agung lagi maha agung. Ar-raf'ul fawri, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana
أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله. حول ولا قوة إلا بالله.